14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, Halo, saya Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa yang bisa dilakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah saat terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, sediakan oximeter di rumah Anda. Oximeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh, sehingga Anda harus waspada bila saturasi oksigen di dalam tubuh Anda berada di bawah 95, terutama bagi Anda yang tidak memiliki riwayat sakit paru. Kedua, gunakan cairan pembilas hidung yang berfungsi untuk membantu membersihkan dan melancarkan saluran pernafasan. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, lakukan berkumur dengan menggunakan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Ini berguna untuk membersihkan virus yang ada di rongga mulut dan tenggorokan Anda. Yang keempat, lakukan latihan pernafasan secara berkala dapat menggunakan alat bantu seperti sedotan dan gelas berisi air yang diberi cairan antiseptik. Caranya, tarik nafas, lalu buang nafas melalui sedotan secara perlahan sampai udara di dalam paru kita terasa habis. Dengan membuang nafas panjang, itu akan membantu untuk mengeluarkan udara kotor dari paru Anda.
Kelima, kondisikan tidur Anda dalam posisi tengkurap sesering mungkin dengan menggunakan bantal yang menopang bagian dada dan wajah Anda. Mengapa hal itu penting? Karena dalam keadaan tengkurap, pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat dan vitamin seperti vitamin C, vitamin D3, dan zinc sesuai anjuran dokter. Dan bila kondisi Anda semakin memberat, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit atau melalui layanan telekonsultasi. Yang harus Anda ingat, walau Anda telah sembuh dari COVID-19, Anda tetap bisa terinfeksi kembali. Patuhi protokol kesehatan dan jalani pola hidup sehat. Preview. Preview. Selamat sore bagi 16 kepala keluarga yang pada sore hari ini akan menerima pelayanan ibadat rumah tangga. Dan karena itu di kesempatan ini mari kita berteduh mempersiapkan hati dan hidup kita sambil kita menyiapkan Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua.
Dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang selalu memelihara hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami mempersiapkan hati hidup dari setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Secara khusus bagi ke-16 kepala keluarga yang telah mempersiapkan hati untuk kami bersama ada dalam ibadat rumah tangga ini. Kami mohon, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus, memberkati kami semua sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Kristus Sang Juru Selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Kita mempersiapkan sekali lagi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Dan mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan dalam Tunas dari Tanah Kering. Bacaan kita pada hari ini terpilih di dalam Injil Matius, Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan mari kita berdoa. Bapa, bagian sabda-Mu telah terbentang di hadapan kami. Kami akan membaca, mendengar, serta merenungkannya ya Bapa. Tapi Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu keberadaan kami semua. Kami mohon, lengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan biarkan kami semua larut di dalam kebenaran firman. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8 demikian bunyinya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Salam Bapak Mama semua, jemaat Tuhan secara umum, seluruh jemaat Betania Ba'a dan secara khusus bagi 16 kepala keluarga. Sebelum kita merenungkan bagian bacaan ini, terlebih dahulu saya ingin mengemukakan beberapa catatan untuk kita semua berkenaan dengan bagian firman kita sore hari ini. Hal yang pertama Bapak Mama, bahwa tema yang diangkat dalam santapan rohani tunas dari tanah kering adalah Yesus sanggup menyembuhkan. Catatan kedua, bahwa teks bacaan kita Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 itu juga terdapat di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 dan Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Catatan ketiga Bapak Mama, Injil Matius dan Lukas tidak menyebutkan nama daerah atau kota asal Tuhan Yesus. Tapi dalam Injil Markus secara jelas menyebutkan bahwa kota tempat di mana Yesus ada sekarang itu adalah Kapernaum. Malah peristiwa yang terjadi dalam teks bacaan kita itu berlangsung di rumahnya sendiri. Catatan yang keempat Bapak Mama, Injil Matius dan Lukas tidak menyebutkan berapa banyak orang yang membawa atau menggontong si lumpuh ini kepada Yesus. Tapi Injil Markus menyebutkan bahwa yang membawa si lumpuh ini kepada Yesus berjumlah 4 orang. Dan catatan yang terakhir, Injil Matius katakan bahwa si lumpuh langsung dibawa kepada Yesus. Tapi kalau kita baca di Injil Markus dan Lukas, di situ dikatakan bahwa pada saat itu ada begitu banyak orang. Dan itu sebuah kesulitan besar bagi 4 orang yang menggotong si lumpuh. Maka jalan keluar yang ditempuh adalah mereka naik ke atap rumah Tuhan Yesus, lalu membongkar atapnya dan menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap bersama-sama dengan tilam atau tempat tidurnya. Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi, dari 5 catatan ini Bapak Mama, maka kita akan mencoba merenungkan bagian sabda ini. Dan mendahulunya saya ingin mengutip sebagian bait lagu
yang berikut ini. Saya lupa dia punya pencipta dan penyanyinya. Tapi sebagian bait dari lagu ini bilang begini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati. Kemungkinan besar si pencipta lagu ini merasa kalau sakit pada fisik itu lebih baik daripada sakit hati atau sakit batin. Dan memang itu kebanyakan yang terjadi dalam hidup zaman sekarang ini. Kalau kita bertanya pada seorang muda, mau pilih yang mana? Pilih sakit gigi atau sakit hati? Apalagi baru putus cinta. Maka dia akan katakan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu kalau dia belum pernah merasakan sakit gigi. Tapi kalau orang yang pernah merasa sakit gigi, dia akan berkata lain. Dia akan menjawab, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Gambaran tentang kedua jenis sakit ini saya angkat dalam kerangka kita bicara tentang dua aspek kehidupan yang melekat dalam diri manusia, yakni aspek batinia atau aspek hati dan aspek lahiriah atau fisik. Maksudnya begini, sebuah pelayanan itu tidak boleh hanya ditekankan pada jamahan fisik atau tubuh, tetapi juga jamahan pada batin. Bagi Yesus, sakit fisik dan batin itu sama-sama penting untuk disembuhkan. Karena fisik yang menderita itu akan turut mempengaruhi batin seseorang. Demikian juga sebaliknya. Kita bisa membayangkan kalau orang yang sakit batin bertahun-tahun, sakit hati bertahun-tahun, lama-lama tubuhnya yang atletis, tubuhnya yang begitu baik, akan kurus kering, lalu timbul berbagai macam penyakit. Sebaliknya juga demikian, mereka yang jatuh sakit fisik, jika tidak disembuhkan, maka lama-lama dia akan sakit hati, sakit beban. Dia akan berpikir kapan dia bisa sembuh. Dia akan berpikir kapan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda bisa dilanjutkan. Dan kedua jenis sakit ini kita temukan dalam teks bacaan kita. Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Itu berkenaan dengan penyembuhan sakit pada hati. Demikian juga ketika Yesus katakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah. Itu penyembuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, cerita dalam bacaan ini sesungguhnya tidak terlepas dari situasi zaman itu. Waktu itu, Alexander Agung sementara memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan negara-negara yang lain untuk ditarik masuk ke dalam wilayahnya. Dan dengan demikian terbukalah perdagangan baru, tapi juga usaha-usaha baru. Semua yang berubah, semua keadaan dan situasi yang terjadi pada waktu itu, semula hanya sistem barter atau pertukaran barang dengan barang, berubah menjadi pertukaran uang dengan barang. Maka muncullah pasar-pasar perdagangan yang besar. Dan akibatnya,
muncul orang-orang kaya dalam hidup bermasyarakat. Muncul juga orang-orang yang secara ekonomi berada di garis yang paling bawah. Mereka menjadi miskin, sehingga mulai ada pengemis. Ada orang sakit yang tidak dapat berobat karena ketiadaan biaya. Ada orang buta, ada orang lumpuh, bisu, tuli, para janda, yatim piatu, dan seterusnya. Orang-orang ini berada di tempat paling bawah dalam tangga kehidupan sosial. Dan akibatnya, harga diri mereka direndahkan. Dan martabat kemanusiaan mereka menjadi hilang. Berhadapan dengan fakta ini, maka Yesus datang. Yesus hadir bela rasa kepada mereka. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani. Yang dengan kuasanya turun tangan dan menyatakan diri pada mereka yang malang, yang miskin, yang lapar, yang sakit, baik sakit mental, sakit fisik, maupun sakit hati, serta mereka yang menangis. Bapak Mama semua, keluarga-keluarga Tuhan yang saya kasihi. Saya mengajak kita untuk melihat bacaan tadi, di mana Yesus tidak saja menyembuhkan fisik si lumpuh, tapi bersamaan dengan itu, Yesus juga menyembuhkan luka batinnya. Jadi perhatian Yesus tidak hanya tertuju pada fisik, tetapi juga pada batin atau hati manusia. Dengan kata lain, kehadiran Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi juga sakit hati. Karena sakit hati itu punya dampak terhadap banyak hal. Waktu Yesus berkata kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni, berkenaan dengan sakit hati, maka pernyataan itu menimbulkan konflik bagi para ahli Taurat. Mereka tidak merasa takjub dengan penyembuhan itu, karena pada masa itu banyak orang juga melakukan hal yang sama. Dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah salah satu tokoh ahli sihir atau nujum yang sama seperti orang-orang pada saat itu. Tapi ketika Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu atau tempat tidurmu, dan pulanglah, kesembuhan fisik, barulah para ahli Taurat dan orang-orang pada saat itu merasa bahwa ia adalah Allah. Dari kisah ini Bapak Mama, maka di kesempatan sore hari ini kita coba belajar 4 hal dari hati para tokoh yang disebutkan oleh teks bacaan kita. Bagaimana mereka bisa mengelola, atau kita belajar dari mereka untuk bagaimana kita bisa mengelola berbagai sakit fisik, sakit mental, dan sakit hati yang kita alami hari demi hari. Yang pertama Bapak Mama, soal ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang tugasnya mengajar dan menafsir kitab Taurat. Banyak orang pada masa itu sebenarnya tidak mengalami sakit fisik dan juga sakit mental. Tetapi batin mereka, iman mereka justru mengalami sakit. Dan para ahli Taurat tidak melihat sakit seperti itu. Mereka tidak mendengar sakit seperti itu. Dan kita bertanya, apakah sakit iman seperti itu juga sementara terjadi dalam hidup zaman kita sekarang? Apakah itu sakit hati, sakit iman itu juga sementara terjadi dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bergereja kita, dalam hidup bermasyarakat kita? Pertanyaan ini penting, sebab sakit batin atau iman itu punya dampak besar terhadap hubungan kita dengan Tuhan Allah
dan juga hubungan kita dengan sesama. Kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya ada 3 jenis sakit dalam hidup ini. Pertama, sakit fisik. Itu berkenaan dengan tubuh. Yang kedua, sakit mental. Itu berkenaan dengan otak. Dan yang ketiga, itu sakit batin. Itu berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan iman dan percaya kita. Bahasa lainnya, kita bisa bilang begini Bapak Mama. Para ahli Taurat, mereka melihat tapi tidak dengan hati. Mereka mendengar dengan telinga, tapi tidak mendengar dengan hati. Melihat dengan mata, melihat dengan telinga. Tapi melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, tapi tidak melihat dan mendengar dengan hati. Kadang orang-orang tua kita bilang juga begini, labu sa ada dia punya hati, pisang sa ada dia punya jantung. Tapi kita manusia, sungguh luar biasa Bapak Mama. Kita punya dua-duanya. Manusia punya hati, manusia punya jantung. Coba kita perhatikan hidup keseharian dalam masing-masing anggota keluarga yang punya hati dan punya jantung. Kita akan akui bahwa banyak kali yang terjadi adalah tindakan yang tidak manusiawi. Banyak kali kita hidup hanya sebagai penonton yang setia bagi kesusahan orang lain, dan bukan pelaku yang setia dalam menolong memecahkan masalah yang dihadapi oleh sesama. Dan sikap seperti itu yang sementara ada dalam hidup para ahli Taurat. Apakah perilaku dan karakter ahli Taurat ini sementara terjadi dalam hidup zaman sekarang? Terutama saat kita diterpa pandemi COVID-19 ini. Jika mereka yang meninggal karena dinyatakan COVID itu punya hati dan jantung, maka apakah cara penanganan dan perlakuan pemakaman juga penuh dengan kasih oleh kita yang punya hati dan jantung? Jika mereka yang sementara berjuang untuk sembuh, baik sementara di rumah sakit, di tempat-tempat penginapan, maupun sementara isolasi mandiri di rumah masing-masing, apakah mereka benar-benar mengalami pelayanan yang penuh hati, penuh cinta, guna menyentuh hati dan jantung mereka? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID? Apakah kita sekedar iba, lalu kasihan, terus secara tak sengaja kita menjauhi mereka? Bukankah mereka juga punya hati dan jantung, sama seperti kita yang juga punya hati dan jantung? Jika kita masih sampai pada hal melihat dan mendengar, maka kita mesti katakan bahwa kita ini adalah ahli-ahli Taurat zaman sekarang. Kemudian pelaku-pelaku yang kedua dalam bacaan kita, orang lumpuh. Orang lumpuh adalah mereka yang secara fisik mengalami penderitaan karena ketidakmampuan anggota tubuh mereka. Akan tetapi secara mental dan iman, mereka tidak mengalami cacat. Si lumpuh dalam bacaan kita benar-benar lumpuh, namun ia tetap mempunyai sikap hidup dan selalu memiliki pengharapan dalam segala hal. Berbeda dengan hidup zaman sekarang. Begitu ada sedikit masalah, maka cara penyelesaiannya dengan bunuh diri, gantung diri, atau dibunuh
membunuh, atau overdosis minum baygon, dan lain-lain. Ada satu pepatah yang bernada pengharapan di tengah banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Bunyinya begini, dunia ini tidak selebar daun kelor. Artinya selagi masih hidup di dunia ini, maka setiap orang harus memiliki harapan. Sebab harapan itulah yang membuat kita tetap bertahan untuk menatap kehidupan ini, sekalipun hati ini sakit. Dan sumber pengharapan itu oleh bacaan kita adalah Yesus. Entah seberapa besar dan beratnya sakit dan salib yang kita pikul, tapi selama dunia ini masih berputar, dan selagi masih diberi hidup oleh Tuhan, maka selama itu pula kita mesti memiliki pengharapan. Yang penting bukan harapan yang sia-sia. Yang penting bukan harapan yang hampa, tanpa usaha. Kita harus berupaya untuk memperoleh dan mendapatkan, tentu dalam hidup berserah dan mendekat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh si lumpuh dalam bacaan kita ini. Kemudian pelaku yang ketiga dalam bacaan kita, 4 orang sahabat si lumpuh. Bacaan kita katakan bahwa mereka punya kepedulian, perhatian, dan turut merasakan derita sesama. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, saya kira hari-hari sekarang ini ada banyak peristiwa menyedihkan yang justru menimbulkan banyak tanya. Soalnya begini, kita hidup bersama, tapi tidak ada kebersamaan. Dalam keluarga juga begitu. Papa, mama, anak-anak duduk bersama, hidup bersama. Apakah ada kebersamaan? Dalam hidup bergereja, sebagai sesama anggota jemaat, sesama anggota majelis, sesama majelis dan jemaat, kita hidup bersama. Tapi apakah ada kebersamaan? Dalam hidup bermasyarakat pun demikian. Kita ada bersama mendengar firman Tuhan. Tapi begitu kita keluar, tidak ada lagi kebersamaan. Dan belajar dari para sahabat si lumpuh, mereka tidak hanya sebatas mengatakan iba, tapi mereka mau berbuat sesuatu bagi si lumpuh yang tidak berdaya apa-apa. Maka ini sebagai petunjuk bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain sebagai teman dan sahabat, agar saling mendukung menghadapi pergumulan ini. Dan yang terakhir, Bapak Mama, saudara-saudara, tokoh yang keempat adalah Yesus. Tuhan Yesus yang kita imani selalu menjadi tokoh dan idola dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjadi tokoh yang mau ada bersama-sama manusia, guna merasakan, menolong, dan menjadi sumber pengharapan. Tuhan Yesus dalam karya keselamatan yang dikerjakan, tidak hanya pada pemberitaan, tapi juga keberpihakannya kepada mereka yang secara sosial dianggap miskin dan sakit. Ia selalu hadir dan memberi harapan tersendiri bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Seolah-olah di tengah kegelapan COVID dan kegelapan lainnya yang ada di hati kita, ada sebuah sinar atau cahaya bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mereka akan tetap berjalan dengan cahaya yang ada untuk terus melihat kehidupan mereka sendiri.
Dan apakah sikap Yesus seperti ini ada juga dalam sikap kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mempersiapkan nyanyian pujian di tengah ombak untuk kita beri persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami mendengarkan sabda-Mu untuk kami saling peduli satu terhadap yang lain. Teristimewa di tengah-tengah tantangan zaman sekarang dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang sungguh membuat kehidupan bersama menjadi sakit fisik, sakit mental, dan juga sakit hati atau sakit iman. Kami mohon Bapa, Engkau sendiri dengan kuasa-Mu boleh menyembuhkan setiap anak-anak-Mu sekalian. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Tapi Engkau Tuhan, sungguh sumber segala harapan bagi kami sekalian, supaya kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi dan berlangsung dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk segenap anggota jemaat Tuhan, dimanapun berada, bahkan untuk sesama-sesama kami Bapa. Allah, Engkau sementara mengetahui kehidupan mereka, beban dan sakit yang mereka alami. Sejauh doa kami naikkan ke arah Diko ya Bapa. Dan biarlah tangan kuasa-Mu yang turut menyentuh hati dan kehidupan mereka, mengangkat sakit dan derita yang dialami. Dan biarlah pemulihan itu berlangsung untuk kami bisa menikmati kehidupan yang sungguh lebih baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua anggota jemaat Tuhan yang
sementara berbaring di rumah sakit, maupun dalam hidup keluarga, rumah-rumah keluarga. Kami bawa mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa, menjamah, memberkati. Tidak saja sakit fisik yang dialami, tidak saja sakit mental, tapi juga sakit iman dan sakit hati yang mereka sementara geluti. Beri kelegaan dalam kehidupan mereka ya Bapa, agar kami bisa melihat cahaya sinar-Mu di tengah-tengah kami merayakan Minggu Sengsara ini. Secara khusus Bapa, kami doakan 16 kepala keluarga yang telah mempersiapkan hati, hidup, dan membuka pintu hati dan rumah untuk pelayanan firman. Kami berdoa bersama keluarga Bapak Adi Ndoi, keluarga Bapak David Tasi, keluarga dari Bapak Herman Lutu, keluarga dari Bapak Chris Fanggi, keluarga dari Bapak Jeffrey Chung, keluarga dari Bapak Stefanus Bekak, keluarga dari Bapak John Beo, keluarga dari Bapak Adri Saba, keluarga dari Bapak Ordin Kana, keluarga dari Bapak Ifor Yunus, keluarga dari Ibu Yohana Fia, keluarga dari Bapak Luther Adu, keluarga dari Bapak Eliezer Henok, keluarga dari Bapak Yefta Seme, keluarga dari Bapak Artus Klas, dan keluarga dari Bapak Immanuel Elo. Engkau tahu isi hati dan kehidupan keluarga ini masing-masing. Engkau juga tahu beban dan derita yang mereka alami. Bahkan Tuhan, sukacita dan kasih sayang yang mereka limpahkan dalam hidup kekeluargaan tiap-tiap hari. Tuhan menolong, memberkati keluarga-keluarga ini. Pakai mereka sebagai alat-alat di tangan-Mu Bapa, untuk terus menolong sesama, menjadi sahabat yang baik bagi sesama-sesama dalam keadaan sakit yang dialami. Tuhan juga memberkati karya, tugas, dan pergumulan kehidupan keseharian mereka. Allah menolong dan menjauhkan mereka dari berbagai tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan, dari berbagai mara bahaya dan kecelakaan-kecelakaan. Biarlah anak-anak-Mu dalam hidup keluarga tetap memancarkan cahaya sinar kasih bagi hidup keseharian ini, supaya penyembuhan demi penyembuhan terus berlangsung dalam kehidupan bersama ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segenap anak-anak Tuhan yang menata layani di rayon-rayon sebagai penatua, diaken, pengajar. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, semua kami dituntut untuk tidak melupakan anak-anak dan jemaat Tuhan sekalian dalam doa dan gumul, dalam pemberitaan seakan sabda-Mu ya Bapa. Tuhan menolong dan menjauhkan anak-anak-Mu dari berbagai celaka, sakit, penyakit, dan beban-beban yang ada. Tuhan angkat di dalam kasih sayang-Mu, supaya anak-anak-Mu terus menata layani dengan penuh cinta kasih. Bapa di surga, berkati persembahan yang sudah kami siapkan dan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan sekalian. Semua yang berkurang karena pemberian ini, Allah kiranya berkenan mengisi kembali pundi-pundi yang berkurang, supaya hidup masuk keluar anak-anak-Mu selalu bergantung pada berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami akan mempersiapkan hati dan hidup kami untuk memasuki minggu yang akan kami jalani. Tuhan memberkati persiapan-persiapan hati kami, supaya kami tidak dibuat serong dalam perjalanan menuju ibadah pada hari Minggu nanti.
Ini kami Bapa, sahuti kami semua. Kami akan pulang. Kami mohon kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua, selamat sore bagi keluarga-keluarga Tuhan, 16 kepala keluarga bersama anggota keluarga, rekan-rekan majelis yang melayani dan ada bersama di tiap rayon, jemaat Tuhan sekalian yang mengikuti secara live streaming ini. Tuhan memberkati kita semua dengan kuasa-Nya, kita terus peduli pada sesama, dengan tetap taat pada protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.